Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Saskia Nata. Pada hari ini saya akan membawakan podcast yang bertema Profil Pelajar Pancasila. Di sini terdapat narasumber saya, Bapak Saiful Bahri, selaku Kepala Sekolah SMP Manjusi, dan Mem Teresia Eva, selaku salah satu guru di SMP Manjusi. Selamat pagi Pak, Mem, apa kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Baik ya Pak. Saski bagaimana? Baik Pak. Baik ya. Ngomong-ngomong tentang SMP Manjusi ini Pak, Mem, di sekolah kita kan ada profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila menurut Pak Saiful dan Mem Teresia? Oke, terima kasih Saski. Pertama perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sekolah kita SMP Manjusi ini sebagai sekolah penggerak. Dicanangkan oleh pemerintah bahwa SMP Manjusi dulu sebagai sekolah penggerak. Nah, kalau sebagai sekolah penggerak itu kita memakai kurikulum Merdeka Belajar. Salah satu kurikulum Merdeka Belajar itu diantaranya ada namanya Profil Pelajar Pancasila. Nah, di Profil Pelajar Pancasila itu sebenarnya bagaimana anak-anak didik itu tetap memiliki ruh Pancasila. Apa ruh Pancasila itu? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, kemudian nilai-nilai sosial kemasyarakatan, itu kan ruh sebenarnya. Jadi kalau kita seorang pelajar, tentu ruh ini harus melekat dalam diri kita. Lagi kita sebagai seorang pelajar itu tamaknya itu mau jadi apa? Nah, mau jadi apanya itu jawabannya itu adalah harus memiliki roh Pancasila. Di samping memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai sikap seperti itu menurut saya. Nah, dalam nilai-nilai profil Pancasila itu yang dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada 6 nilai. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, itu di sekolah kita itu memang plusnya itu. Plus sekolah kita itu adalah memiliki karakter yang sudah dicanangkan oleh yayasan itu, memiliki karakter berakhlak mulia. Nah, itu di sekolah kita itu plusnya di sana. Kemudian berkebinekaan global. Nah, kalau di Manjusri itu sangat cocok dan pantas sekali. Kenapa? Karena memang SMP Manjusri itu memiliki beragam dari agamanya, beragam dari budayanya, sosialnya, kemudian beragam juga dari adat istiadatnya dan segala macamnya itu sesuai dengan semboyan negara kita ini, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi satu. Apa satunya? Persatuan Indonesia. Nah, yang ketiga, bergotong royong. Nah, ini ciri khas nenek moyang kita dulu itu goro, atau disebut dengan gotong royong, nilai-nilai kerjasama. Jadi kalau nenek kita nenek moyang kita itu dia untuk membangun sesuatu itu dengan bergotong royong. Itu nilai-nilai luhurnya. Nah, kalau saya zaman sekolah dulu, mungkin zaman mami juga seperti itu ada piket kelas itu. Jadi siswa itu setiap hari bergantian. Itu kan bagaimana menimbulkan semangat bergotong royong atau semangat kerjasama itu. Tuh. Mandiri. Ya, mandiri itu artinya siswa jangan disuapi gitu ya. Nah, mandiri itu ya harus cari ilmu sendiri. Nah, kemudian tidak boleh tergantung dengan orang lain. Ya kan, tidak boleh tergantung pada orang lain itu maksudnya adalah siswa yang mencari sendiri. Apalagi sekarang ini dunia maya itu kalau dimanfaatkan itu adalah segala sumber ilmu. Apapun siswa cari sekarang ini, itu ada itu. Tanpa mandiri, nggak akan bisa. Kemudian bernalar kritis, ini sangat penting ini. Kalau seorang siswa itu dia punya punya pemikiran, kemudian memiliki wawasan. Bagaimana caranya? Ya bernalar kritis. Seperti Saski mewawancarai kepala sekolah dan guru hari ini, itu salah satu termasuk bernalar kritis itu. Kalau zaman saya ketemu dengan guru, itu bedanya. Kalau ketemu dengan guru kepala sekolah itu jauh jaraknya. Nah, kalau sekarang dengan kepala sekolah itu kan nggak memiliki jarak yang jauh. Nah, ada dulu wawancara dengan kepala sekolah dengan guru itu sangat susah dulu mami ya.
agak susah. Nah, sekarang ini Saski berani menemui kepala sekolah, berani wawancara guru. Nah, itu kan salah satu bentuk bernalar kritis. Jadi menurut saya nilai-nilai profil Pancasila seperti yang saya sebutkan. Seperti itu ya Pak. Ya. Kira-kira menurutnya gimana? Oke, terima kasih. Sudah banyak tadi sekolah kita ya jelaskan. Kita akan memulai dengan profil Pancasila di sekolah-sekolah itu adalah program yang sangat bagus sebenarnya dari pemerintah, sangat mulia, sehingga sebagai pelajar Pancasila di Indonesia ini memang harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Seperti tadi Pak Saiful, Pak sekolah kita sudah katakan nilainya ini. Sehingga Pancasila ini menjadi filter nanti untuk kita. Contoh dengan berpikir kritis tadi. Berpikir kritis ini, contoh dia mau memakai alat media sosial ini, bagaimana sih saya mau membalas chat dari kawan itu dengan bahasa yang bagus, jangan dengan bahasa yang kasar. Nah, jadi dia diajarkan untuk berpikir kritis, untuk membalas chat kawan itu, saya harus. Nah, itu sudah masuk nilai-nilai Pancasila contoh. Lalu kalau kita pergi ke Korea misalnya, kalau di Korea itu kan baju orang Korea pakaian sebenarnya busananya kan sopan. Tetapi karena artis-artis, contohnya artis-artis Korea, contoh kalau yang cewek-cewek itu, yang putri-putri itu memakai rok pendek, nampak pusernya gitu. Lalu kita berpikir kritis dong sebagai anak pelajar Pancasila, anak Indonesia, cocok nggak saya pakai itu di depan umum? Kan tidak cocok. Jadi kita berpikir kritis bahwa saya tidak cocok sesuai dengan nilai Pancasila yang diajarkan. Kita anak Indonesia, nanti kalau di depan umum kita harus berpakaian yang sopan. Tetapi kalau ada tuntutan, kita mau tampil, ada tuntutan, kita sebagai artis misalnya mau pakai seperti itu, ya dipersilahkan. Tetapi nilai-nilai Pancasila, budaya Indonesia yang harus kita pegang teguh. Nah, itu sebagai filter. Sehingga pelajar Pancasila ini, saya yakin dan percaya Indonesia, negara kita, dari Menteri Pendidikan juga mau menjadikan anak-anak Indonesia zaman sekarang ini supaya ke depannya juga itu pegang teguh nilai-nilai Pancasila itu. Begitu. Sehingga itulah kita sekarang belajar dalam belajar sehari-hari kita harus mencerminkan profil Pancasila khusus di sekolah. Terima kasih. Tapi saya juga tanya sama Saskia sebagai generasi penerus, tentu dia merasakan apa yang dirasakan saat ini oleh Saski sebagai generasi muda, sebagai anak sekolah terhadap pergaulan yang ada sekarang ini. Tentunya ada dalam pergaulan tuh ada yang positif dan negatif. Nah, di sana agak sedikit sulit membedakan. Jadi kalau saya lebih pilih yang ke positif. Nah, itulah nih katakan Mami tadi itu alat filternya. Sebagai penyaringnya, kita tahu ya mana yang positif, mana yang negatif. Makanya profil pelajar Pancasila itu sangat cocok dan sangat bagus sekali untuk diterapkan. Sebenarnya sudah diterapkan, memperkuat lagi. Nah, sehingga semua siswa yang ada di Indonesia ini dia tahu yang Sasti bilang tadi itu, ini negatif, ini positif, ini pakainya cocok, ini pakainya nggak cocok, ini bahasanya layak, ini bahasanya tidak layak. Itu disebut dengan Pancasila sebagai filter. Terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Pak Saiful. Dalam profil pelajar Pancasila itu kan terdapat beberapa elemen, Pak. Salah satu contohnya hidup berkelangsungan. Ya. Itu namanya proyeknya ya. Salah satu proyek profil pelajar Pancasila itu kan ada beberapa proyek nantinya. Yang sekarang ini untuk proyek di SMP kita itu kita memilih proyek ada 3 ya. Yang pertama mungkin Mami yang cocok nanti itu yang pertama. Hidup berkelanjutan. Ya, hidup berkelanjutan. Ya, betul. Yang kedua kita mau ambil tentang Bhinneka Tunggal Ika.
karena kita kan ini dari berbagai macam budaya, latar belakang kita mau ambil itu. Setelah itu yang ketiga nanti kearifan lokal di semester 2. Jadi setiap semester itu ada tiga proyek. Tiap tahun ada 3 proyek. Jadi di semester 1 ini, semester ganjil ini kita ambil 2 proyek karena waktunya lebih panjang. Nah setelah itu nanti yang kearifan lokal nanti di semester 5. Nah yang dimaksud dengan hidup berkelanjutan tadi ya, proyek hidup berkelanjutan begini. Itu adalah proyek yang mau kita buat dan ini juga bagus. Pemerintah mencanangkan ini bahwa kita memikirkan nanti 10 tahun, 20 tahun lagi itu tidak terjadi sesuatu yang merugikan generasi penerus. Contoh, misalnya tumpukan sampah di mana-mana, tumpukan plastik di mana-mana, gitu. Jadi proyek yang kita mau buat ini, terutama di sekolah kita ini adalah proyek yang kita mau menggunakan sampah plastik itu menjadi hal yang berguna. Kita daur ulang dia lagi menjadi hal-hal yang berguna dan pasti kita usahakan untuk menjadi nilai ekonomis. Nah, lalu itu kayaknya juga kalau mempelajari ya, bahwa itu kayaknya juga mau mengajak siswa pelajar Pancasila supaya apa yang ada di hadapan kita itu sebenarnya semuanya berguna. Dan mau mengajari juga untuk supaya segala sesuatu yang dari tidak berguna menjadi berguna dan menjadi nilai ekonomis, begitu. Nah, jadi kalau kita di sini nanti kita sampah plastik dulu ya, yang kita itu sampah plastik dulu. Jadi kan di sekitar sekolah kita ini kan banyak tuh sampah-sampah plastik. Nah itu nanti kita usahakan supaya sampah plastik itu nanti diolah menjadi barang yang berguna dan bermanfaat dan punya nilai ekonomis. Ya. Nah, kemudian saya tambahkan, jadi yang dimaksud dengan hidup berkelanjutan itu kan judul proyek kita yang sudah disampaikan oleh kebetulan Bunda Teresa ini adalah ketua proyeknya. Dia lebih menguasai. Jadi hidup berkelanjutan seperti itu. Kita setiap hari itu menciptakan sampah. Belum bangun saja kita sudah ada sampah. Belum bangun. Ya kan sadarilah dari pagi itu begitu kita bangun sudah ada sampah dekat kita. Sampai mau tidur nanti sudah ada lagi sampah. Jadi berapa itu sampah yang kita ciptakan. Nah kalau ini terus menerus, kalau kita biarkan, kalau terus menerus kita tidak sikapi, otomatis nanti dunia ini penuh dengan sampah. Makanya kita sebagai seorang siswa yang bernalar kritis tadi itu, bagaimana sesuatu sampah yang menurut kita itu tidak bermanfaat, bagaimana dia bisa menjadi bermanfaat. Nah, sehingga nanti dia berkelanjutan. Kita proses dia akan melanjutkan terus menerus, sehingga barang yang kita pakai itu tidak hanya satu guna. Contohnya kita beli, ini contoh sederhana kan. Nah, contoh sederhana ini es krim ya. Ini dalam es krim cuma begitu kita makan es krimnya yang sampahnya kan terbuang ini. Nah, bagaimana kita berpikir bernalar kritis agar sampah ini, bungkusnya ini bisa dimanfaatkan lagi. Bisa saja diolah atau dihancurkan, dibuat dia semacam apa untuk tempat telur tadi guna ya telur ayam itu kan. Itu kan dari kertas-kertas seperti ini berulang kali dipakai. Ini juga bisa dilipat-lipat untuk buat tas, buat dompet, buat tas. Nah seperti itu dia berkelanjutan. Jadi jangan hanya kita berpikir satu kali pakai, yaudah dia menjadi sampah. Kalau bisa kita berpikir berulang, try and try, coba dan coba lagi, sehingga dia menjadi hidup berkelanjutan. Nah, itu maksudnya. Ya. Lalu selama saya berjalan-jalan di lantai 3 sekolah Manjusri ini, Pak, saya ada lihat seperti poster yang bertuliskan sampah adalah sahabat. Kira-kira maksudnya itu bagaimana, Pak? Oke. Sampah adalah sahabatku berarti begini, segala sesuatu sampah itu kita bisa pakai sampah itu yang berguna untuk diri kita. Untuk pelajar SMP Manjusri, contoh tadi botol, kita bisa ngambil botol, kita bisa buat sesuatu sehingga botol ini bisa menjadi barang yang bisa kita pakai. Kan banyak tuh contoh-contohnya ya. Lalu misalnya kertas, nah kan kasihan kertas itu
Nah, kertas bisa juga kita daur ulang lagi menjadi kertas lagi yang putih, bisa. Kan ada tuh cara-caranya gitu. Plastik-plastik, kantong-kantong, plastik-plastik kita beli risol, kita beli kue-kue, bisa. Kita masukkan ke dalam botol, ya kan? Masukkan ke dalam botol, nanti kita buat sesuatu, ya kan? Misalnya plastik-plastik itu kita semprot dengan cat warna-warni, masukkan ke dalam botol, lalu kita buatlah. Jadi misalnya buat tempat tanaman, pot bunga, kita bisa buat meja, bisa buat kursi kecil, contoh. Jadi sampah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna dan nilai ekonomis. Tuh. Jadi sampah adalah sahabatku. Jadi sampah jangan kita buang ke tempat penampungan sampah ya. Lalu kita bisa olah sampah-sampah itu menjadi hal yang berguna. Jadi sampah itu mari kita pungut, kita pilah-pilahkan, ya kan? Kita bisa di belakang itu kita ada pasang 3 tuh. Nah, kita bisa pilah-pilahkan, ini botol. Contoh plastik aja. Ini botol, ini yang gelasan. Nah, ini sampah plastik yang lainnya. Sampah plastik yang lainnya kan bisa kita semprot dengan berbagai macam warna, dimasukkan ke dalam botol. Kita bisa buat meja. Nah, jadi kita tinggal tempel triplek di atasnya. Jadi meja rancang. Nah, jadi meja bagus kan? Itu contoh. Jadi sampah adalah sahabat kita, itu yang dimaksud. Oke. Seperti itu ya. Kalau menurut Pak Saiful bagaimana Pak? Jadi ada berpikir itu normal, ada berpikir itu tidak normal. Penasaran ya? Kenapa kita bisa melahirkan salah satu moto kita itu sampahlah sahabatku. Itu kan berpikir tidak normal sebenarnya ini. Kalau yang berpikir normal itu sampah musuh. Nah, kalau sampah musuh ini makanya orang bermusuh dengan sampah diabaikan. Karena musuh dia. Buang sampah semua tempat, kemudian sampah berkeliaran di dalam laci-laci meja. Saski masih ada enggak? Enggak. Mantap itu. Nah, itu kan sudah beranggapan kita bahwa sampah itu sudah menjadi sahabat. Kalau musuh, begitu kita makan dibuang semua tempat. Kalau berpikir tidak normal itu namanya berpikir terbalik ya, ada teorinya itu berpikir terbalik itu sesuatu yang selama ini kita berpikir sampah musuh, sekarang kita jadikan berpikir alternatif, yaitunya berpikir terbalik. Kita jadikan dia sahabat. Kenapa dia bisa menjadi sahabat? Sebagai yang diterangkan oleh Ibu Teresa sebagai ketua proyek tadi itu, nah jadikan dia utility, manfaat. Yang selama ini mungkin tidak berguna, kita jadikan dia menjadi barang berguna. Kalau dia sudah berguna, sampah, apakah tidak sahabat dia? Mungkin ini kan dari apa juga ini? Dari apa namanya itu? Benar, dari daun-daun yang sudah berguna lagi kan dia diolah, dia bermanfaat ya kan? Nah, di saat dia ada di depan kita ini, dia menjadi sahabat, membantu kita dia. Jadi kita coba berpikir alternatif, sehingga nanti kalau sudah dia menjadi sahabat, sehingga kita mengatakan pada sampah itu, sampah tidak mau menjadi musuhku. Sampah tidak mau menjadi sumber penyakit bagiku. Sampah tidak mau menjadi malah bencana untuk lingkunganku. Kalau tidak mau, otomatis dia bersahabat. Makanya sampah terus dilayani dia. Agar dia bersahabat, kayak Saski kan, saya layani Saski sebagai sahabat, sebagai murid, dia tidak akan menjadi musuh dia. Nah, kita pilih dia, ini botol kata Mami tadi, ini gelasannya, ini plastiknya. Ini kita dari pikiran kritis tadi itu, dia akan menjadi akan menjadi barang berguna dia. Nanti kita lihat nanti bagaimana ending daripada proyek Mami ini nanti dengan siswa kelas 7-nya kita tunggu saja. Seperti itu. Jadi sampahku sahabat itu, sampahku sahabat itu, sampah tidak mau menjadi musuh bagiku. Seperti itu. Ada contoh lagi satu, seperti daun-daun yang berjatuhan itu. Itu jangan kita bakar. Bisa kita letak lagi di bawah pohon itu, jadi pupuk. Nah, itu kita ambil itu. Nah, untuk pupuk apa namanya itu? Organik kan? Itu. Jadi begitu kami sudah terapkan di seputar tetangga. Jadi kalau kita cabut rumput, kalau pas nak masuk hari kosong untuk ngajar, suka cabut rumput, ya kan? Diletak lagi di itu nanti jadi pupuk. Begitu. Lalu ada yang Romo sering bilang kan untuk jadi apa nih? Bioenzim. Ya.
bagus sekali itu, Iya. bagus sekali. Bagaimana pandangan Pak Saiful tentang lingkungan sekolah mandiri setelah terdapat poster tersebut? Wah, ini luar biasa. Poster itu dipasang oleh ketua proyeknya, Mami Teresa. Tidak salah, baru 15 hari. 15 hari itu kesadaran siswanya sudah mulai meningkat saya. Kenapa? Karena memang ditugasi terus. Sampah tidak musuh ditugaskan sehingga dia bawa sampah, bawa botol dia ke sekolah, bawa botol. Karena nanti dia tahu berpikirnya dia akan menjadi barang berguna, sehingga yang selama ini kan di sampah itu kan bertumpuk dia, campur dia. Sekarang sudah dipisahkan, diambil, dimasukkannya ke tempat yang sudah disediakan, nanti bisa disorting nanti ya. Di dalam ini khusus untuk botol, ini khusus untuk plastik yang saya sebutkan tadi itu, dia nanti akan menjadi nilai guna, sehingga nanti dia berpacu dalam rangka mencari botol-botol, karena dia akan tahu nanti berpikirnya itu dia akan menjadi barang bermanfaat. Endingnya nanti kalau kita sudah tamat sekolah itu akan bisa menjadi nilai kewirausahaan. Ya, untuk Wirausahaan dia. Coba lihat di televisi banyak ditayangkan ya barang-barang UKM, barang-barang yang tidak bermanfaat itu menjadi bermanfaat. Nah itu makanya di sekolah kita terapkan seperti itu, kita belajar dari dini, dari sekarang. Sehingga nanti sampah-sampah yang menurut kita yang tidak bermanfaat, kita jadikan dia agar bermanfaat. Di pertanyaan Saski tadi itu sangat bagus sekali. Yang pertama dia sudah tumbuh kesadarannya. Kesadarannya terhadap sampah itu merusak lingkungan. Sekarang ini bagaimana sampah itu menjadi sahabatnya. Ya, boleh nanti dilihat-lihat. Ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya kepada Men, kapan profil pelajar Pancasila ini mulai diterapkan di SMP Mandusri dan bagaimana perkembangan SMP Mandusri setelah menerapkan profil pelajar Pancasila? Secara kurikulum Merdeka Belajar ini masih baru pada tahun ajaran ini. Apakah penerapannya sudah sesuai atau belum maksimal? Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, kapan memulai tadi ya? Ya. Nah, jadi sejak awal sebenarnya tahun ajaran baru ini, setelah ditayangkan oleh Kemendikbud, ya, itu kita sudah terapkan. Jadi contoh saja, misalnya sudah masuk ke kelas-kelas ya. Ayo, mari kita kumpul sampah plastik. Nah, jadi sejak awal kita sudah mulai awal tahun ajaran baru ini. Setelah itu untuk adik-adik kelas kita yang kelas 7 itu mereka sudah mulai. Yes. Ya, sudah mulai kan, lihat sendiri mereka sudah kumpulkan plastik-plastik. Lalu mereka ajak juga, kalau di beberapa kelas yang SD di atas ini sudah mulai dibilang-bilang mereka, Dek, ini kumpul di sini ya, Dek, kumpul di sini. Saya berharap bahwa nanti ini kelas 7 akan menjadi duta kebersihan. Lalu SD juga sudah mulai minta nih. Saya bilang ini yang kami buat, saya kirim dulu yang hidup berkelanjutan ke SD. Nah, ini yang kami buat sehingga nanti mereka adik kelas 7 ini mudah-mudahan tidak ada halangan, minggu depan mereka sudah jadi duta kebersihan. Jadi di jam PKN nanti mereka memakai semacam selempang duta kebersihan. Saya ajak nanti mau masuk ke kelas-kelas adik-adik kelas, adik-adik SD, mengajak adik-adik supaya mereka juga ayo kita kumpulkan sampah-sampah plastik ini sesuai dengan tempatnya. Sehingga juga di kelas-kelas, di lorong-lorong kelas kita, tempat-tempat sampah ini juga kita bisa mengatasi sampah itu sehingga tidak nampak sampah berserakan. Kan sudah bersih nih, tempat kita ini kan bersih. Nah, lalu ayo kita pilah-pilahkan lagi. Setelah itu sudah mulai jalan kok. Mereka sudah membawa, mulai memilah-milahkan botol. Lalu nanti sudah menyuruh mereka bawa serbet masing-masing. Kita harus kerja bersih, ya, bukan asal ambil sampah lalu kita kerja barang kotor, enggak, ya. Botol-botol dicuci pakai sabun belum. Nah, lalu dilap bersih-bersih. Ayo kita mulai kerja. Lalu nanti guru-guru yang di kelas 7 semuanya sudah mempersiapkan proyek yang gampang dikerjakan, ada nilai jualnya.
gitu, sehingga sangat diharapkan bahwa nanti proyek profil Pancasila ini untuk pelajar ini mereka mampu membuat hasil proyeknya dengan baik, bagus, dan nanti mereka bisa adakan pameran, nanti kita harapkan nanti waktu terima raport ya, dan itu kita sharekan ke orang tua supaya nanti bisa jadi ada nilai ekonominya. Ada pamerannya ya? Ada pamerannya. Lalu di dalam sekolah penggerak ini apakah ada pelatihan bagi gurunya, Pak? Oh ya, sekolah penggerak kita itu kan sebenarnya pilot proyek. Pilot proyek itu adalah percontohan, dan sebelum penyerapan kurikulum Merdeka Belajar itu, kalau saya tidak salah itu tepatnya di bulan Juni kalau tidak salah itu, ada namanya komite pembelajar. Komite pembelajar itu yang dilatih langsung oleh Kemendikbud dengan narasumbernya lebih kurang 15 hari melalui Zoom memang, melalui Zoom. Ini yang disampaikan. Nah, salah satu hasil daripada pelatihan guru-guru ini lahirnya proyek itu tadi. Ada nama ini Ibu Teresa sebagai ketua proyek profil Pancasila itu, yang hari ini dia akan beraction. Action adalah hidup berkelanjutan, sampahku sahabatku. Mana ada pelatihannya. Namun walaupun ada pelatihan, tapi guru-guru itu harus mencari juga sendiri. Tidak cukup dengan pelatihan-pelatihan itu saja, harus lihat YouTube, harus browsing kita. Nah, sehingga dengan demikian bertambahlah ilmu pengetahuan kita. Ada pelatihan memang. Apakah setiap siswa diberi tugas mengenai proyek pelajar Pancasila? Wajib. Nah, karena itu kan kita mau melatih mereka supaya mereka terampil mengolah sampah menjadi hal yang berguna, sehingga ada tugas. Nanti saat kita lakukan itu ada nilainya? Ini asesmennya. Ada penilaiannya. Setiap hari ada penilaiannya. Jadi siswa membuat sesuatu, lalu langsung ada apa yang kamu hasilkan hari ini sudah ada. Lalu nanti guru pun sudah ada lembaran nilainya untuk menilai hasil kerja anak. Tentu dalam bekerja pasti guru akan membantu siswa untuk menghasilkan proyek yang bagus. Ya, kemudian saya tambahkan sedikit. Proyek ini kan proyek siswa ini. Bersama-sama guru mereka berkolaborasi di dalam kelas. Itu ada istilahnya nanti hari itu di blok. Hari itu di blok, sistemnya di blok hari. Kalau nggak salah September yang pertama, lalu di Oktober. Jadi di bulan September itu dia tidak mempelajari yang umum lagi. Mata pelajaran yang biasanya dipelajari mulai dari agama sampai ke pelajaran terakhir itu tidak dipelajari. Khusus lebih kurang 1 bulan itu siswa yang kelas 7 ini dia fokus kepada proyek tadi itu. Yang mulai dari memungut, sekarang udah mulai memungut sampah, kemudian membersihkannya, kemudian nanti dia beraction. Action tergantung ide dia masing-masing. Guru sebagai fasilitator, bukan guru yang menunjukkan kayak seperti prakarya. Dia yang beride dari botol ini, apa ide yang saya menjadikan barang berguna. Dia yang berpikir. Nah, kemudian nanti masing-masing guru membimbing setiap jadwal sudah ditentukan itu selama di blok itu 1 bulan. Guru masuk, kebetulan kan sekarang kan yang kelas 7 ya, yang menjadi proyeknya, kurikulumnya itu, gurunya masuk, kemudian dia membawa asesmen, lembaran asesmen atau lembaran penilaiannya. Seluruh guru wajib menilai. Contohnya nanti, sebagai contoh guru agama, apa sih Pak yang dinilainya tentang proyek itu? Loh, bisa kita integrasikan, umpamanya dari agama dalam bekerja itu apa? Ada tidak berlindung pada Tuhan? Ada tidak dia memohon pada Tuhan bahwa ilmu itu adalah datangnya dari Tuhan? Rasa syukurnya ada tidak? Nah, kemudian dalam mata pelajaran apa? Umpamanya matematika, perhitungan. Dalam perhitungan itu bukan matematika adanya 2x tambah 2y sama dengan bukan itunya. Tapi bagaimana dia memiliki perhitungan waktu barangkali dengan waktu yang disediakan oleh gurunya itu, bagaimana dia bisa mempertimbangkan, memanage daripada waktu yang sudah diberikan. Nah, jadi masing-masing guru itu nanti begitu dia masuk, begitu proyek itu ada, contohnya ini kan lahir sebuah proyek seperti ini. Nah, mungkin saya menilainya sebagai orang ekonomis barangkali saya nilai kira-kira nilai jualnya bagaimana ini, bagaimana dia bisa mempublishnya atau memarketingnya, dipasarkan mungkin melalui Instagramnya, melalui media sosialnya seperti itu.
masuk lagi nanti guru sejarah barangkali. Kan berpikir jadinya kan, kalau guru sejarah apa sih mau dinilainya nih? Mungkin dari sejarahnya, dari mana nih asalnya ini? Ya kan, dari mana dia ambilnya ini? Barang curi enggak? Memang sampah juga, tapi dicurinya sampah orang tuh marah juga orang kan. Seperti itulah kira-kira nanti gambaran umumnya. Di 1 bulan itu guru-gurunya bersama siswanya fokus mengerjakan proyek dengan catatan ada produknya. Guru-guru menilai sesuai dengan mapelnya masing-masing. Seperti itu. Salah satu proyek profil pelajar Pancasila yang diberikan kepada siswa adalah membuat gerakan menggunakan lagu pelajar Pancasila. Mengapa MEM bisa termotivasi untuk mengarahkan siswa untuk membuat proyek tersebut? Ini cocok sama Mami tadi. Jadi begini. Jadi setiap kali saya masuk di kelas, selalu saya putar lagu itu di awal-awal. Menyanyi keras-keras, ya kan? Nyanyi, yang tidak nyanyi nanti pulang jadi monyet. Contoh, mengapa? Dengan lagu dia berdendang, masuklah itu sedikit demi sedikit. Contoh kan kalau kita lagu Korea kalian, cobalah hafal Pak sama goyang-goyangnya sama TikToknya hafal. Ayo profil Pancasila kita akan mulai. Tidak bisa ditinggal. Yang belum jadi ini minggu depan harus jadi. Ya kan? Nah, maksudnya itu begini. Kita harus hayati dulu dengan lagu, dengan gerakan. Saya pun tidak nyangka ada yang dibuka dengan tortor, wes keren. Nah, sudah itu Mem arahkan kan waktu tari kecak ada apa? Ayo tari kecak. Lihatlah contoh. Jadi lagu profil Pancasila awalnya itu saya dengar pertama waktu datang ke sini kita mau pelatihan Pak. Wis, dari mana lagu kalian dapat? Saya bilang gitu. Nah, ada sini ya, pulang saya itu sih saya dengar. Bagus itu mengajak supaya belajar Pancasila. Ayo kita tanamkan nilai Pancasila itu dalam diri kita. Nah, itulah jadilah, terciptalah gerakan-gerakan itu oleh mereka sendiri loh Pak. Kita tinggal mengarahkan dikit-dikit. Itu dia. Nah, jadi maksud MEM itu begitu. Wah, kita hayati dulu. Hayati, setelah itu mari kita jalan bersama untuk menciptakan anak-anak yang punya profil Pancasila sejak kecil. Tadi Mem juga bilang sama guru-guru SD kan, ayo SD minggu depan jadilah gitu, ya kan? SD minggu depan jadi, kalau enggak juga ayo kakak-kakak SMP cari gerakan yang sederhana dengan dasar-dasar tarian daerah, kita ajar adik-adik SMP. Sehingga mereka sampai bisa, dulu kita ini ya, ini kita belajar Pancasila, itu maksud saya, ya. Jadi ini semangat mereka, senang saya Pak, itu ya, itu maksud tujuannya. Saya sih ikut kan? Ikut Pak. Oh ikut. Dapat gerakannya? Dapat. Bisa coba kan gerakannya nanti? Bagus Pak. Kalau mereka pakai pakai apa? Kita pernah ada waktu nanti Pak Yudi nanti syuting mereka pakai berbagai pakaian daerah, ya. Buat pakaian khusus nanti. Ya, pakaian daerah nanti, ya. Biar kita buat bagus. Kita harus duluan. Iya. SMP Manjusri harus duluan. Sebelum sekolah lain selesaikan, kita selesaikan. Walaupun di Jawa di mana-mana sudah ada Pak, di YouTube udah banyak. Ada Kota Padang, mari kita keluar. Maksud MEM itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 bahwa kita harus tanamkan profil Pancasila dalam diri kita. Saya rasa untuk pertanyaannya hanya sampai sini saja Pak Saiful dan Oke, terima Felicia. kasih. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat bagi penonton dan kita semua. Amin. Terima kasih juga semuanya, sukses dan mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan podcast berikutnya. Ya, baiklah pemirsa, untuk podcast kali ini saya akhiri sampai saat saja. Selamat siang, terima kasih.